Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Denny Yudiantoro SAPMM selaku pembimbing mata kuliah studi kelayakan bisnis dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang analisis, pemasaran, dan strategi influencer marketing. Selanjutnya, perkenankan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Naraswari Ferin Imelda, NIM 12406193008. Malidatul Zahra, NIM 12406193022. Mahiratul Ma'rifah, NIM 12406193027. Nanda Satria Fajrul Falah, NIM 12406193029. Elvira Anzelina, NIM 12406193038. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari anggota kelompok 4. Saya Malidatul Zahra, NIM 12406193022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar. Secara sederhana, pasar dapat dimaknai sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli. Pengertian ini mempunyai arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli serta penjual untuk bertemu dan melakukan transaksi. Di dalam pasar ini terdapat penjual serta pembeli guna melakukan transaksi jual beli baik produk barang maupun jasa. Materi selanjutnya tentang pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara menciptakan suatu produk, baik barang maupun jasa. Saya Riza Mufidatul Husna, NIM 041 akan menjelaskan materi tentang kelompok pasar. Ada beberapa jenis kelompok pasar, yaitu yang pertama pasar konsumen, merupakan pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri. Yang kedua, pasar industrial, merupakan pasar di mana pihak-pihak atau perusahaan yang membeli barang serta jasa menggunakannya kembali untuk menghasilkan barang dan jasa lain atau disewakan kepada pihak lain untuk mengambil keuntungannya. Yang ketiga ada pasar reseller, yaitu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungannya. Yang keempat, yaitu pasar pemerintah, merupakan pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang serta untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah, baik pusat maupun daerah. Materi selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran. Dalam kegiatan pemasaran, terdapat interaksi antara penjual serta pembeli terhadap suatu barang dan jasa melalui suatu permintaan. Pembeli menghendaki barang atau jasa melalui mekanisme permintaan. Sementara itu, penjual menawarkan barang atau jasa disebut dengan penawaran. Kegiatan tersebut terjadi selama pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan tugasnya dengan baik.
Saya Elvira Angelina Andika Nurnaina, NIM 12406193038 akan menyampaikan materi tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu kegiatan membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli berbeda yang mungkin memerlukan produk atau jasa yang berbeda-beda. Segmentasi pasar dilakukan dalam pasar yang terdapat banyak pembeli dengan keinginan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam setiap perbedaan, itu memiliki potensi untuk menjadi pasar tersendiri bagi para pengusaha. Terdapat beberapa variabel yang tujuannya agar segmentasi yang dilakukan tepat sasaran. Menurut Philip Kotler, variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar konsumen yaitu yang pertama, segmentasi berdasarkan geografik. Artinya, pembagian pasar dilakukan hanya dengan melayani atau menjual produk kepada negara tertentu atau hanya dijual di provinsi tertentu saja. Yang kedua yaitu segmentasi berdasar demografik. Artinya pembagian pasar dilakukan hanya dengan melayani atau menjual produk kepada umur tertentu. Misalnya kita membeli susu untuk bayi, jenis kelamin seperti lipstik untuk wanita, agama halal untuk Islam dan tidak halal untuk non-Islam. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan psikografik. Artinya, pembagian pasar dilakukan dengan melayani atau menjual produk pada pihak-pihak tertentu atau untuk kaum yang sering berubah gaya tertentu. Yang keempat, segmentasi berdasarkan perilaku. Artinya, pembagian pasar dilakukan hanya dengan melayani atau menjual produk kepada pihak-pihak tertentu atau orang yang memiliki pengetahuan luas dan rasional. Saya Naraswari Feren Imelda, NIM 008 akan menjelaskan tentang konsep bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran lebih dikenal dengan 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, produk. Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Suatu produk berjalan mengikuti tahapan seperti manusia yang dikenal dengan daur hidup produk. Daur hidup produk umumnya dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama perkenalan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga kedewasaan, yang keempat penurunan. Yang kedua price atau harga. Penentuan harga memiliki dampak langsung serta terlihat pada penerimaan pasar sehingga menjadi penting pada keseluruhan bauran pemasaran. Harga adalah alat yang fleksibel di mana harga akan stabil dalam waktu tertentu. Tetapi pada suatu waktu harga juga bisa meningkat atau menurun dan juga merupakan satu-satunya elemen yang mampu mendatangkan pendapatan dari proses penjualan. Yang ketiga, promosi. Perusahaan menggunakan promosi untuk membuat mereka sadar terhadap keberadaan suatu produk, membuat mereka mengenal lebih jauh, membujuk mereka untuk menyukai produknya, dan akhirnya membujuk mereka untuk membeli produk. Para pemasar dapat menggunakan promosi untuk menyampaikan informasi untuk meningkatkan persepsi nilai dan mengontrol volume penjualan. Hal yang harus diperhatikan di sini yaitu bauran pemasaran yang terdiri dari periklanan yang digunakan untuk menyampaikan kepada khalayak mengenai suatu produk yang menggunakan berbagai media periklanan seperti televisi, surat kabar, radio, iklan, dan lain-lain. Dan yang kedua, personal selling atau penjualan pribadi. Tenaga pemasaran berkomunikasi tatap muka dengan calon pelanggan guna memenuhi kebutuhan dan
menstimulasi pembelian. Yang ketiga, selanjutnya saya naraswara Farhan Imelda akan menjelaskan tentang strategi influencer marketing. Influencer marketing adalah seseorang yang memiliki jumlah follower atau pengikut dengan jumlah besar dan memiliki pengaruh kuat terhadap pengikutnya seperti selebgram, public figure, youtuber, dan lain-lainnya. Influencer marketing adalah produk dari banyak kampanye berbasis konten yang telah menandai era digital hingga saat ini. Influencer sendiri sebenarnya dipandang sebagai konsumen yang berpotensial tinggi. Jadi influencer marketing itu merupakan sebuah cara pemasaran menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Satria Fajrul Falah, NIM 12406193029. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari influencer marketing. 1. Membangun kepercayaan. 2. Lebih terjangkau. 3. Menentukan arah target audiensi. 4. Capai target audiensi secara efektif. 5. Meningkatkan brand awareness. 6. Membantu konten strategi yang lebih fresh. 7. Membangun mitra dan partnership. 8. Cocok untuk bisnis kecil maupun industri. 9. Akses ke konsumen milenial dan Gen Z. Dimensi influencer marketing. 1. Kredibilitas. Seorang influencer memiliki dimensi kredibilitas yang baik agar dapat mempengaruhi keputusan konsumen tersebut untuk membeli produk atau jasa yang dia pasarkan. 2. Berfokus dan terstruktur. Influencer memiliki gambaran yang sangat jelas tentang apa yang mereka coba raih dan cermat dalam mengukurnya. 3. Menemukan perilaku viral. Influencer berfokus pada perilaku berpengaruh tinggi yang bisa memberikan hasil lebih spesifik lagi. Mereka berfokus pada 2 atau 3 tindakan vital yang menghasilkan perubahan terbesar. Dan yang terakhir atau yang keempat, menyatukan 6 sumber pengaruh. Influencer menyatukan motivasi pribadi, kemampuan pribadi, motivasi sosial, kemampuan sosial, motivasi struktural, dan kemampuan struktural. Demikian penjelasan dari saya. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4, apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.